Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1276 sampai bab 1280, semuanya di bawah kendali Li Zhengzuo. Dia ingin memaksa Li Ziran mencari perdamaian. Benar saja, efeknya telah tercapai. Ye Lingtian sekali lagi kagum dengan kemampuan Sansing Group dalam melakukan sesuatu. Dia juga telah memberikan sanksi kepada Yunting Group sebelumnya. Namun di manakah dampaknya saat ini? Ini adalah era yang lebih buruk. Jelas sekali, grup Sansing lebih jahat, dan lebih tidak tahu malu serta tercela dibandingkan keluarga Ye. Ini disebut ketidakjujuran sejati. Ye Lingtian hanya bisa mengagumi hal ini. Saya menyadari bahwa saya masih harus banyak belajar. Tempat perundingan adalah markas besar Yunting Group. Kemegahan Li Zhengzuo masih penuh. Puluhan mobil dan pengawal jet pribadi. Ada beberapa ahli tingkat master di sekitarnya. Semuanya adalah ahli tingkat dewa. Ada begitu banyak orang kuat di sekitar Li Zhengzuo yang jarang ditemui di medan perang. Itu hanya menunjukkan bahwa konsorsium keluarga Li kuat. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh 18 negara di luar negeri, dapat dilakukan oleh konsorsium keluarga Li. Ketika Li Zhengzuo dan kelompoknya muncul, semua orang di grup Yunting ketakutan. Ternyata yang mereka lawan adalah keberadaan yang begitu menakutkan. Di ruang konferensi yang besar, Li Ziran dan rombongannya menunggu lebih awal. Permintaan mereka sederhana, untuk hidup dan bekerja secara stabil. Ekspektasi semua orang sudah sangat rendah. Tidak peduli seberapa ketat persyaratan yang diajukan Sansing Group nanti, persyaratan tersebut akan diterima. Setelah sampai di ruang konferensi, mata Li Zhengzuo tertuju pada Li Ziran. Benar saja, negara ini indah dan harum, sayang sekali. Jika Li Ziran belum menikah dan tidak memiliki anak, Li Zhengzuo bisa mencobanya. Setelah kedua pihak duduk, Li Ziran mengutarakan niatnya secara langsung. Tuan Li, kami bertanya pada diri sendiri bahwa kami tidak memiliki konflik dengan grup Sansing. Bukan, mengapa kami begitu menjadi sasaran? Li Zhengzuo bermain dengan belati halus. Karena dari Ye Junlin, Li Ziran tertegun. Saya tidak menyangka Li Zhengzuo akan begitu terus terang. Benar, Ye Junlin mengusir Sansing Group dari Daxia 2 tahun lalu. Dan sekarang kami di sini untuk membalas dendam, serangkaian. Tindakan baru-baru ini terhadap Anda semua adalah balas dendam. Li Zhengzuo menjelaskan secara langsung. Sontak, suasana di venue menjadi aneh. Banyak eksekutif senior grup Yunting yang dipromosikan kemudian memandang Ye Junlin dengan mata mengeluh. Ratusan ribu karyawan Yunting Group tidak bersalah terlibat dalam kasus ini. Setelah sekian lama mengerjakannya, ternyata itu adalah Li Ziran sendiri. Semua orang akan kehilangan nyawa karena dia. Li Ziran jelas bisa merasakan perubahan pada setiap orang. Li Zhengzuo mencibir dan berkata dengan sengaja, "Apa? Bukankah Ye Junlin ada di sini? Apakah saya menindas perusahaannya dan orang-orangnya seperti ini? Bukankah dia akan keluar untuk melawan?" Anak buahnya segera berkata, "Tuan, Ye Junlin adalah mati." "Ah, sudah mati? Hahaha, sungguh hal yang menggembirakan." Li Zhengzuo tersenyum tak terkendali. Li Ziran mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat dan berkata dengan dingin, "Jika suamiku ada di sini, kamu tidak akan pernah berani masuk ke Daxia." Kata-kata Li Ziran memukul semua orang di grup Sansing. Semua orang marah. Kentut, ada atau tidaknya Ye Junlin tidak bisa menghentikan kita. Siapa dia? Akankah keluarga Li di negara bintang kita takut padanya? Bahkan Li Zhengzuo tidak marah tetapi malah tersenyum. "Haha, sayang sekali Ye Junlin sudah mati. Sekarang, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatnya hidup kembali dan mengalahkanku?" Li Zhengzuo sepertinya dia tidak pantas dipukuli. "Tunggu saja, hari ini akan tiba." Li Ziran hampir berseru dengan marah. "Haha, biarkan dia hidup kembali, aku akan menunggunya." Li Zhengzuo sangat arogan, kesan ingin dipukuli dianggap ekstrim. Wajah konsorsium keluarga Li sungguh keji. Li Ziran dan Fang Ziqing sama-sama merasa jijik.
Mengapa Anda tidak melihat mereka menari ketika Ye Junling Gui menjadi dewa perang di Kunlun? Itu bukan karena rasa takut. Sekarang Ye Junlin tidak ada di sini. Semua orang menari lebih bahagia dari yang lain. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, "Lihat, sudah lama sekali dan Ye Junlin belum datang." Mungkin dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Hahaha, semua orang tertawa. Karena kamu di sini, ayo kita bicara. Katakan padaku, bagaimana kita bisa melepaskan grup Yunting? Li Ziran bertanya langsung. Para eksekutif senior grup Yunting menjadi gugup. Saatnya telah tiba untuk menentukan nasib mereka. Mata Li Zhengsuo tertuju pada Li Ziran. Oke, kondisi saya sangat sederhana. Anda menyerahkan posisi Anda sebagai ketua. Boom, kalimat ini seperti sambaran petir, dan seluruh penonton tercengang. Tidak ada yang menyangka kondisi Li Zhengsuo akan seperti ini. Kalau begitu maksudmu meminta Tuan Li turun dan menelannya, kalau begitu kita tidak setuju. Fang Ziqing segera mengungkapkan ketidakpuasannya. Li Zhengsuo menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tertarik dengan grup Yunting. Selama Li Ziran pensiun, siapapun dapat menerimanya. Saya tidak peduli. Setelah mendengar ini, para eksekutif grup Yunting santai satu demi satu. Tarik napas. Li Zhengsuo menatap Li Ziran dan mencibir. Mari kita lihat apakah Anda dapat mengorbankan diri Anda demi karyawan Anda. Beberapa eksekutif segera berkata, Tuan Li, kami juga tidak mau. Tetapi Anda harus memikirkan nyawa ratusan orang, ribuan karyawan, bertahan. Jangan khawatir, meskipun Tuan Li jatuh, perusahaan akan tetap berjalan dengan baik di tangan kita. Implikasinya adalah Li Ziran harus segera menyetujuinya. Jangan tunda mereka. Li Ziran memandang semua orang, ragu-ragu sejenak, dan setuju. Oke, saya bersedia mundur selama Anda menyerah menargetkan Yunting Group. Oke, saya bisa menandatangani surat komitmen dengan Anda. Jika saya melanggar perjanjiannya, kamu bisa ketahuan. Li Zhengsuo tersenyum. Dia benar-benar tidak tertarik dengan Yunting Group. Dengan dibukanya pasar Daxia, tujuannya tercapai. Langkah selanjutnya adalah menyiksa Li Ziran dan lainnya. Oke, saya akan menandatangani dengan Anda. Li Ziran segera menandatangani surat komitmen, dan dia juga mengundurkan diri, melepaskan semua posisinya termasuk ketua dewan. Yunting Group tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Dan kamu, dan kamu. Li Zhengsuo menargetkan Fang Ziqing, He Tiantian dan bawahan lama lainnya. Catat semua posisi mereka. Saat Anda melakukan sesuatu, Anda harus membunuh semua orang. Jangan biarkan apapun terjadi secara kebetulan. Beginilah cara Sansing Group melakukan sesuatu. Oke, kamu seharusnya puas sekarang kan? Kami telah mengikuti permintaanmu. Tanya Li Ziran. Li Zhengsuo teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Grup Yunting, saya ingat Ye Junlin untuk mengenang saudaranya Lu Yunting, kan? Ganti namaku, kata Li Zhengsuo. Tidak. Li Ziran langsung menolak. Fang Ziqing dan yang lainnya juga menolak. Ini adalah kerja keras Ye Junlin dan kerja keras mereka. Bagaimana cara mengubah nama saya? Li Zhengsuo memandang semua orang dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu tidak ada hubungannya dengan grup Yunting. Lagi pula, keluar dari sini, ini bukan tempat yang seharusnya. Li Zhengsuo memberi perintah, dan Li Ziran beberapa orang dikeluarkan dari perusahaan. Melihat gedung kantor, semua orang tampak sedih. Namun bagi ratusan ribu karyawan Yunting Group, Li Ziran harus membuat kelonggaran. Dia bisa melawan grup Sansing, dia masih mampu membelinya. Namun hal ini akan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, banyak orang akan terpisah dari keluarganya, dan beberapa orang bahkan akan terancam nyawanya. Itu benar-benar pengganggu, kalau saja Ye Junlin masih hidup. Fang Ziqing menghela nafas. Li Ziran memberinya tatapan rumit. Ye Junlin masih hidup, tapi dia lebih memilih mati daripada hidup. Saya hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidup saya. Jika Anda memberitahu dia tentang situasi ini, dia hanya akan menjadi cemas. Anda bahkan mungkin marah dan menangis. Bukan, menonton tanpa daya, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa.
Perasaan tidak berdaya itu bisa membuat Anda gila. Jadi Li Ziran tidak akan memberitahu Ye Junlin semua ini. Tidak ada gunanya memberitahumu, itu hanya akan menambah masalah. Meskipun Li Zhengsuo berkata bahwa dia akan melepaskan Yunting Group dan tidak akan mencaploknya. Namun dia meminta kemana-mana untuk membiarkan Yunting Group berkembang sesuai rencananya sendiri. Itu setara dengan aksesorinya. Li Zhengsuo juga mengeluarkan pesan, grup Yunting akan berganti nama menjadi grup Zhengsuo. Ketika Li Ziran dan yang lainnya mendengar ini, mereka hampir marah. Saya merasa seperti saya telah ditipu. Li Zhengsuo tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Dia dengan jelas berjanji akan melepaskan Yunting Group dan menandatangani surat komitmen. Tapi dia melakukan sesuatu seperti ini. Namanya diubah menjadi grup Zhengsuo, bukankah dinamai menurut namanya? Bukankah itu miliknya? Tak tahu malu. Tapi beginilah cara Sansing Group melakukan sesuatu. Bukan tidak tahu malu, tapi bukan grup Sansing. Pada hari yang sama, Yunting Group mengadakan konferensi pers perusahaan tersebut secara resmi berganti nama menjadi Zhengsuo Group, dengan Li Honyi sebagai ketuanya. Li Honyi adalah penduduk asli Xinghuo dan anggota staf teknis dari grup Yunting yang asli. Dia langsung melewati tingkat ke-7 dan ke-8 dan menduduki posisi kepala sebuah perusahaan. Bukankah ini yang dikendalikan oleh Li Zhengsuo? Dia tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan internal Yunting Group, tapi dia mendukung boneka. Sekarang ketua dewan mendengarkannya, itu setara dengan perusahaan yang ada di tangannya. Li Ziran dan yang lainnya marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya keuntungan adalah perusahaan terselamatkan dan ratusan ribu orang tidak berada dalam kekacauan. Tapi ini baru permulaan. Selanjutnya, penargetan khusus Li Zhengsuo baru saja dimulai. Xiao Qin dan Jiang Yijun entah kenapa dibawa pergi di ibu kota kuncinya adalah keluarga Jiang tidak berani berbicara. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Tak hanya itu, teman sekelas Ye Junlin, Chen Jingxuan juga ditangkap. Bahkan Zhou Nanian dari keluarga Jiang Hai Zhou ditangkap. Keluarga Zhou bahkan tidak berani mencarinya. Dikatakan bahwa mereka telah diperingatkan. Ketika Xiao Qin dan Jiang Yijun bangun, mereka menemukan bahwa mereka dikurung. Ada seorang pria jangkung di depan mereka, sangat tampan, dengan lengkungan centil di sudut mulutnya. Li Zhengsuo mengambil tindakan terhadap mereka. Menurut penyelidikanku, kamu adalah wanita yang memiliki hubungan terbaik dengan Ye Junlin selain Li Ziran. Jika seseorang menyentuhmu, Ye Junlin pasti akan menyelamatkanmu. Li Zhengsuo mencibir, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yijun berkata dengan dingin, mulai hari ini, kalian adalah budakku. Selama kamu ditandai sebagai budak, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri selama sisa hidupmu. Saat Fang Ziqing hendak memarahi, suara Li Zhengsuo berdering keluar, Li Ziran dan yang lainnya juga tidak bisa melarikan diri. Aku akan menjual Zhou Yingying ke daerah kumuh di barat, dia akan dibagi-bagi oleh sekelompok orang barbar. Aku akan membiarkan Li Ziran menikahkannya dengan seorang orang tua yang malang. Aku akan melelang putri Ye Junlin kepada orang mesum. Li Zhengsuo mengatur akhir yang tragis untuk setiap wanita yang dekat dengan Ye Junlin. Memikirkan hal ini, Li Zhengsuo tersenyum senang. Tercela, mengapa kamu tidak berani datang ketika kakak iparku ada di sini? Xiao Qin memelototinya dan berkata dengan marah. Iya, kamu hanyalah penjahat, kamu tidak akan pernah berada di atas panggung. Iya, Sansing Group memang perusahaan yang busuk. Mereka hanya mengetahui hal ini, konyol sekali. Ejek gadis-gadis itu, tanpa diduga, hal itu tidak berpengaruh sama sekali pada Li Zhengsuo. Sebaliknya, Li Zhengsuo tertawa sangat liar. Apakah menurutmu ini berguna? Ya. Ada apa denganku? Sayang sekali Ye Junlin meninggal. Aku menyiksa wanita, anak perempuan, dan ibunya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Li Zhengsuo bertanya. Kamu, semua orang tercengang. Jika seseorang tidak tahu malu, apalagi yang bisa Anda lakukan? Meskipun kakak iparku telah tiada, pada akhirnya kamu akan mendapat balasan. Xiao Qin menatap Li Zhengsuo, suatu hari keadilan akan datang dari surga.
Kata para wanita itu serempak, kalian semua akan tinggal bersamaku dan menjadi budak. Jadi kalian harus berhati-hati untuk melihat apakah aku akan dihukum oleh keadilan dari surga. Li Zhengsuo mencibir. Pada saat ini, anak buahnya datang dan berkata, Guru, kami telah menghubungi pihak barat, kami dapat menjual Zhou Yingning ke daerah kumuh. Dia akan disiksa sampai mati tanpa instruksi kami. Orang-orang itu tertawa. Selain itu, Tuan Williams, kepala konsorsium emas hitam kerajaan Singa, akan tiba di Jiangbei malam ini. Tuan Williams sudah tidak sabar untuk menikahi kembali Li Ziran. Setelah mendengar ini, Li Zhengsuo tersenyum dingin. Orang cabul tua ini, berapa banyak wanita yang telah dia sakiti selama bertahun-tahun, bukan puluhan ribu, tapi ribuan, kan, ya. Berapa banyak istri yang telah kamu nikahi, banyak dari mereka yang disiksa sampai mati. Untuk ini Pak Tua Bung, Li Zhengsuo merasa mual hanya dengan memikirkannya. Oke, kita harus menyambutnya di malam hari. Li Zhengsuo mengurung Xiao Qin dan yang lainnya, menunggu datangnya malam. Sore harinya, Li Zhengsuo secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambut Williams dari konsorsium emas hitam. Statusnya di kerajaan Singa setara dengan status konsorsium keluarga Li di kerajaan Bintang. Jadi dia tidak berani mengabaikannya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan sekelompok orang dari grup emas hitam di bandara. Williams dibantu turun dari pesawat oleh beberapa orang. Dia memiliki ekspresi vulgar di wajahnya, gaya rambutnya masih Mediterania, dan dia melihat ke depan dan ke belakang dengan mata segitiga yang menyipit. Mulut penuh gigi kuning bahkan lebih menjijikkan. Ini jelas merupakan orang paling jelek dan vulgar yang pernah dilihat Li Zhengsuo. Namun pengurus rumah tangga dan stafnya selalu menyambutnya dengan senyuman. Siapa yang menjadikannya begitu kuat dan kaya sehingga ia bisa menyaingi negara? Tuan Williams, sapa Li Zhengsuo. Ngomong-ngomong, Tuan Li, saya tidak hanya menginginkan istri Ye Junlin, saya juga menginginkan ibunya, dan bahkan putrinya, dan saudara perempuannya. Saya ingin bersama. Saya ingin bermain bersama. Aktif, aku ingin semuanya. Williams terkekeh, sudah tidak sabar. Mendengar bahwa Li Zhengsuo juga ingin berurusan dengan wanita lain, dia ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Li Zhengsuo tidak terkejut dengan permintaan Williams. Orang ini selalu seperti ini, dia tidak bisa meminta hal seperti ini. Oke, tapi saya ingin mengadakan lelang untuk Putri Ye Junlin, beritanya sudah dirilis. Dan itu harus formalitas. Kata Li Zhengsuo, oke, saya akan melelangnya jika waktunya tiba. Williams tertawa. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, kondisi saya sangat sederhana. Saya ingin 1/4 hak penambangan di industri minyak barat laut negara Singa Anda. Williams ragu-ragu. Saya tidak menyangka Li Zhengsuo berpikiran terbuka. Tapi kalau dipikir-pikir, inilah wanita, putri, dan ibu dewa perang Kunlun, yang bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Peluang seperti ini mungkin tidak akan ditemui sekali dalam ratusan tahun. Oke, saya setuju. Williams mengertakkan gigi dan setuju. Li Zhengsuo tersenyum, belum lagi dia bisa menyiksa Ye Junlin semaksimal mungkin. Anda juga bisa mendapatkan hak eksplorasi minyak. Benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kesepakatan antara kedua pihak telah tercapai. Williams dibawa ke kediamannya oleh Li Zhengsuo. Tuan Li, lihat apakah Anda bisa malam ini. Williams datang dari ribuan mil melintasi lautan hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, Tuan Williams, mohon tunggu sebentar. Ketika semua orang berkumpul besok malam, bukankah lebih baik berkumpul? Williams berpikir sejenak dan menahan diri. Itulah wanita-wanita yang berhubungan dengan dewa perang Kunlun. Pria yang telah menindas ratusan negara di luar negeri tidak dapat mengangkatnya. Namun wanita dan anak perempuannya harus siap membantu. Memikirkannya seperti ini, sungguh mengasyikkan. Li Zhengsuo dan Williams merasa sangat senang. Perasaan balas dendam ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Li Ziran belum bergerak, namun, Fang Ziqing tiba-tiba kehilangan kontak. Xiao Qin juga tidak bisa dihubungi. Zhou Yingning buru-buru berlari. Sesuatu telah terjadi pada Ziran.
gadis dari Nanyuan itu telah diculik, grup Sansing lah yang melakukannya, mereka mengancam akan mengambil tindakan terhadap kami, mereka juga akan membawa Junjun ke pelelangan. Apa? Li Ziran hampir meledak, membawa anak-anaknya ke pelelangan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tapi pihak lainnya adalah Sansing Group. Kekuatannya terlalu kuat, Bu. Ayo berkemas dan kabur, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita tidak bisa melawan grup Sansing saat ini, mereka terlalu kuat. Li Ziran punya ide untuk melarikan diri. Ketika saya kembali sekarang, saya menemukan bahwa tempat kami terkendali. Kami tidak bisa keluar, Zhou Yingying tampak putus asa. Sekarang grup Sansing mengepung tempat ini secara terbuka dan terbuka, sehingga sulit untuk masuk tetapi tidak keluar. Grup Sansing tidak berniat melepaskan kami, Li Ziran hanya bisa meminta bantuan Tuan Lin. Ziran, aku juga ingin menyelamatkanmu dan Junjun, tapi aku tidak mampu menyinggung konsorsium keluarga Li. Bahkan Ye Lingtian harus menundukkan kepalanya. Demi keselamatan keluarga Lin, aku tidak punya pilihan selain melakukannya menyerah padamu. Tuan Lin menutup telepon, baginya, konsorsium keluarga Li dan klan Beiliang sama-sama tidak tersentuh. Ini mungkin saja menyebabkan bencana, Li Ziran tampak putus asa. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Apakah kita hanya akan duduk dan menunggu kematian? Li Ziran dan Zhou Yingying sama-sama putus asa. Saat ini, Junjun mengangkat telepon dan memutar nomor telepon ayah dan minta ayah untuk menyelamatkan kita. Meskipun Junjun masih muda, dia sering berbicara dengan Ye Junlin melalui telepon akhir-akhir ini. Jadi dia langsung meneleponnya. Ye Junlin menjawab panggilan, Junjun, ayah ada di sini. Junjun menangis, ayah, cepat datang, seseorang akan menggertak kita, datang dan selamatkan kami secepatnya. Junjun, tunggu, ayah akan segera datang, jangan menangis. Tunggu ayah datang. Saat putrinya menelepon, Ye Junlin menjadi cemas. Junjun, kenapa kamu menelepon ayah? Li Ziran dan Zhou Yingying menghela nafas. Tidak ada gunanya memberitahu Ye Junlin sekarang. Dia tidak bisa bergerak. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Bersambung.